porang ini merupakan komoditi ekspor dan salah satunya juga dia merupakan sebagai sumber komoditi untuk tanaman niki, tanaman untuk masa depan. Tapi ada gambaran lebih dari di angka 300 hektaran yang sudah menanam di Lombok Timur. Potensi. Dengan jumlah petani? Dengan jumlah petani Ratusan ya? ya ratusan petani. Ini soal pohon, yang dikenal masyarakat lokal sebagai pohon jin. Sebutan itu tidak muncul begitu saja, karena memiliki latar belakang yang unik. Selain tumbuh subur di areal pinggir hutan, pohon ini ketika memasuki fase tua, batangnya akan rebah ke tanah. Beberapa hari kemudian seakan-akan menghilang dari pandangan dan tumbuhlah bibit baru dari spora yang ribuan jumlahnya. Pohon jin ini dahulu dianggap gulma, dibuang begitu saja karena tidak bisa dikonsumsi. Efek mengonsumsi buah dari pohon jin adalah gatal-gatal. Karena, untuk mengonsumsinya diperlukan proses panjang. Itulah sebabnya pohon jin diabaikan begitu saja oleh kalangan petani di Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun, pada tahun 2018, viral sebuah informasi tentang tanaman jenis ini yang bernilai ekonomi tinggi. Selidik punya selidik, ternyata tanaman yang sering dibuang oleh petani itu bernama porang, alias pohon jin. Nilai ekonominya tinggi, karena diekspor ke beberapa negara untuk bahan baku pangan maupun kosmetik. Tak lama berselang para petani di pinggiran hutan mendapat informasi tentang pemasaran tanaman porang. Mendapat jawaban yang jelas dari mereka yang berpengalaman, pohon jin ini kemudian dibudidayakan, salah satunya oleh petani Dasan Bilok, Kecamatan Sembalun. Hasilnya, pada tahun 2020, petani yang bernama Misdi ini berhasil menjual 2 ton porang seharga Rp12.000 untuk 1 kilogram. Banyak petani lain merasakan nikmatnya memetik penghasilan baru membudidayakan pohon jin. Mereka ramai-ramai menanamnya secara tumpang sari pinggiran hutan kemasyarakatan. Adalah LPPM Universitas Gunung Rinjani yang menginisiasi upaya penggalian potensi tanaman porang di Kabupaten Lombok Timur. Hal itu dipicu belum terdatanya luasan lahan, jumlah pohon jin, produktivitas dan ancaman yang bisa dijadikan pedoman. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang diundang dalam FGD mengupayakan optimalisasi pertanian porang melalui pengadaan pabrik pengolahan yang akan dibangun di Kecamatan Pringgabaya. Pabrik pengolahan itu menjadi angin segar bagi para petani, mengingat selama ini ada kekhawatiran mereka dari aspek pemasaran produk pertaniannya. Sementara, jika melakukan pemasaran ke luar negeri, terdapat syarat yang harus dipenuhi, seperti mengharuskan sertifikasi lahan tanaman porang untuk menjamin bahwa porang yang dihasilkan berasal dari lahan yang memang cocok ditanami. Pada FGD atau Fokus Grup Diskusien yang berlangsung tanggal 20 Juli tahun 2022 lalu, sudah diperoleh gambaran umum potensi lahan tanaman porang yang tersebar di Kabupaten Lombok Timur yang perlu ditindaklanjuti. Sedangkan dalam FGD kedua pada Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022,
teridentifikasi data terkait luas lahan dan produksi porang yang mencapai 2.000-an hektar. Rasa potensi dan peluang porang di Kabupaten Lombok Timur saya sangat menjanjikan, karena potensi hasil dari porang itu terutama lahan sempit tapi hasilnya potensi hasilnya banyak. Kemudian peluangnya adalah karena ini adalah barang ekspor, kemudian ini bahan pangan, saya rasa akan dibutuhkan oleh semua negara. Nah, jadi dengan potensi alam kita, sumber daya alam kita ini yang banyak, tanah-tanah naungan, tanah kritis, dan porang ini bisa ditanam di lahan seperti itu. Saya rasa itu yang menjadi semangat kita untuk budidaya porang. Tanaman porang pun dinilai membantu perekonomian petani walau jumlah petani porang baru mencapai ratusan saja. Sedangkan dalam FGD kedua pada Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022, teridentifikasi data terkait luas lahan dan produksi porang yang mencapai 2.000-an hektar. Tanaman porang pun dinilai membantu perekonomian petani walau jumlah petani porang baru mencapai ratusan saja. Sedangkan sarana produksi, jumlah produksi dan harga jual porang juga jadi bahasan kalangan petani yang tergabung dalam Pegiat Petani Porang Kabupaten Lombok Timur. Kalau tadi kan masalah harga masih menjadi persoalan di petani-petani. Kira-kira jalan keluarnya seperti apa? Apakah perlu ada harga standar yang dibuat oleh pemerintah atau gimana? Untuk harga porang memang di tahun ini menjadi tanda tanya besar bagi kami petani porang karena sangat turun drastis. Kita harapkan untuk kabupaten atau pemerintahan kita bagaimana bisa nggak dikasih kita gambaran harga, kelayakan harga yang standar, sehingga estimasi kita petani porang itu punya estimasi bubur budidaya, punya target supaya kelihatan peluang usahanya itu menjanjikan secara ekonominya. Porang ini tidak hanya dijadikan sebagai bahan istilahnya, tidak sebagai untuk memenuhi kebutuhan yang sekarang aja, jadi itu bisa sebagai alternatif untuk bahan makanan untuk yang akan datang. Jadi ini merupakan suatu hal atau kesempatan bagi para petani kita, yang mana yang kita ketahui bahwa tanaman porang itu kan sudah lama dibudidayakan, tapi mulai sekarang sejak tahun 2020 ini mulai viral kembali atau booming. Hal ini disebabkan karena kita sudah sadar bahwa kebutuhan akan pangan itu merupakan suatu hal yang penting. Jadi harus ada komoditi yang bisa dijadikan sebagai komoditi cadangan untuk masa depan. Selain itu juga tanaman porang juga memiliki banyak sekali manfaat, baik itu dari segi industri, kemudian dari segi kesehatan juga dilihat dari kadar glukomanan dan zat-zat gizi yang sangat dibutuhkan oleh kesehatan. Seperti yang kita ketahui sekarang kita lebih banyak kembali ke go organik, istilahnya makanan-makanan sehat, bukan yang sekedar instan. Jadi intinya bahwa tanaman porang ini memang memiliki nilai lebih dan merupakan sebagai sumber komoditi untuk masa depan kita. Nah, tanaman porang ini bagi masa petani Lombok Timur kan selama ini dianggap semacam hama atau dia tumbuh liar kan, tumbuh liar, dan tidak satu orang pun petani yang mengaku pernah mencicipi menjadikan sebagai sebuah makanan yang untuk pengganti nasi atau segala macam. Sehingga orientasi mereka itu cenderung pada menjual keluar mereka yang membutuhkan. Artinya di sini untuk menjadikan dia sebagai kebutuhan makan itu kan agak relatif kecil kan. Kecuali kalau kita berinovasi mencoba agar mereka memanfaatkan itu. Tapi sekarang kan karena orientasi mereka adalah menjual, potensinya sendiri seperti apa kira-kira? Ya,
Jadi memang kalau kita berbicara masalah segi potensi kan ini luas dia. Kalau potensi itu bisa saja dari ketersediaan SDM, itu juga ketersediaan dari lahan kita ya, kawasan lahan kita yang sangat mendukung seperti yang sudah kita bicarakan tadi di FGD itu, kawasan kita memang sangat potensi. Kemudian SDM kita ternyata memang sudah banyak yang membudidayakan. Ya meskipun kalau dari segi pengolahan memang tanaman porang ini memang harus ada kegiatan apa istilahnya itu pengolahan atau teknologi hasil pengolahan itu memang sangat diperlukan. Jadi tidak seperti tanaman padi atau beras langsung bisa dimakan, komoditi lainnya, tapi ini memang harus ada proses olahan lebih lanjut. Karena memang di dalam komoditi porang itu di dalam kandungan porang itu memang ada kadar oksalat istilahnya. Itu tidak bisa dimakan, bisa menyebabkan ini tubuh atau badan terasa gatal seperti terbakar, makanya itu diperlukan proses lebih lanjut atau proses istilahnya kimia istilahnya. Nah itu jadi memang ini sangat sangat berpeluang meskipun banyak proses yang harus dijalani itu istilahnya. Tapi kita ke depannya mudah-mudahan dengan adanya nanti ini mitra-mitra kita yang membantu petani kita, jangan saja tidak hanya saja nanti petani-petani kita itu hanya menjual umbi, tapi kalau bisa nanti dia menghasilkan suatu produk ya, produk yang bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat kita sendiri. Kalau menjual umbi kan otomatis keuntungannya sangat relatif kecil, tapi kalau nanti ada proses lebih lanjut ya, peningkatan nilai tambah, mudah-mudahan nanti bisa lebih meningkatkan kembali pendapatan petani kita itu. Memang petani tidak bisa berdiri sendiri, intinya harus ada mitra-mitra yang membantu dari petani itu. Nah, kebutuhan ketergantungan petani itu kan masih sangat tinggi kan terhadap pihak luar kan. Misalnya terhadap stakeholder yang bertugas memasarkan atau segala macam itu kan. Apa yang paling mendesak di sini kebutuhan petani sehingga mereka tetap bisa komit dan konsisten bertani porang ini. Jadi mitra-mitra itu memang tidak terlepas, harus komitmen ya, harus mendukung para petani kita ya, terutama pemerintah daerah seperti sudah mulai ada dukungan pabrik. Kemudian juga karena kita tahu bahwa budidaya porang ini memiliki potensi yang besar, tapi dari segi permodalan, modal usaha tani memang petani kita ini sangat membutuhkan sekali modal yang sangat besar, terutama dari pembelian bibit. Jadi pihak-pihak perbankan juga harus ikut sebagai mitra di sini membantu para petani kita, dan yang terpenting juga lembaga-lembaga penelitian juga bisa memberikan atau menyampaikan aspirasi apa keluhan dari para petani sebagai akademisi yang memberikan ini hasil-hasil penelitian inovasi yang bisa membantu para petani dari segi teknologi budidaya. Jadi banyak sekali mitra-mitra, belum lagi dari pihak pasar ya, perusahaan-perusahaan yang baik itu bisa menampung hasil dari komoditi petani kita. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Intinya dari hulu sampai hilir harus terorganisir, tersistem dengan baik. Itu Pak. Kemudian sementara ini kan akan dibuka semacam pabrik kan di Lombok Timur ini kan. Dan pabrik itu mungkin dia punya standar-standar khusus terkait dengan porang yang bisa dijual, misalnya sudah tanpa akar segala macam kan. Artinya pabrik itu sudah menerapkan standar tersendiri. Nah di sini sebagai konsumen, produsen, petani itu juga kan berhak untuk memberikan standar harga juga. Nah kira-kira bagaimana ketika pabrik memberikan standar mutu bagi porang itu, harus ada imbal balik juga standar harganya itu harus. Nah, jadi intinya di sana adalah harus tetap ada komunikasi dan ada koordinasi, baik itu dari pihak pelaku budidaya antara petani maupun dari para pihak pabrik. Jadi kita tidak ingin nanti pabrik itu hanya berjalan sendiri gitu kan. Nanti kalau bisa nanti didukung atau ada komitmen juga dari pemerintah tetap memfasilitasi para petani kita apa segala ini kekhawatiran atau apa mungkin yang hal-hal yang membuat para petani kita merasa ragu, tapi itu harus tetap disampaikan. Intinya ada transparansi, jangan sampai nanti petani kita berjalan sendiri kemudian dari pihak perusahaan atau pemerintah juga berjalan sendiri. Intinya selalu ada saling koordinasi, dan kami dari
perguruan tinggi, intinya seperti ini ya, di Universitas Gunung Rinjani. Kalau bisa tetap juga nanti diajak berkoordinasi ya, tetap kita selalu bermitra bersama, intinya berjalan bersama.